Hantu? Benarkah sosok Siska adalah makhluk halus? Atau hanya sekedar ilusi Raina saja? Raina masih memperhatikan sahabatnya itu yang sedang duduk di depan cermin kamarnya sambil bersenandung. Siska itu sahabatku. Siska itu nyata. Dia bukan sekedar ilusi, kata Raina dalam hati. Saat itu waktu sudah menunjukkan pukul 2 dini hari. Raina berusaha memejamkan matanya. Sedangkan Siska masih saja bersenandung sambil menyisir rambutnya di depan cermin kamarnya. Kamu gak tidur? Besok pagi kan kita harus ke sekolah, ujar Raina kemudian. Tenang aja, walaupun aku gak tidur, aku masih bisa bangun pagi buat pergi sekolah kok, jawab Siska sambil cekikikan. Entah kenapa, jawaban dari Siska barusan semakin membuat Raina merasa aneh dan merinding. Apa yang dikatakan Raka kemarin itu benar? Raina buru-buru menyingkirkan pikiran buruknya itu. Lalu esok paginya sebelum berangkat ke sekolah, gadis itu menghampiri mamanya yang sedang memasak di dapur dan berkata, "Siska ikut sarapan di sini ya, Mah? Dia pasti suka banget sama masakan Mama." Raina tersenyum lebar, sementara mamanya tampak kebingungan. "Siapa itu Siska? Apa dia mau mampir kemari pagi ini?" tanya Mama Raina sedikit ragu. Raina menahan nafasnya sesaat. Apakah selama ini mamanya tidak pernah melihat sosok Siska yang sering bolak-balik datang ke rumah ini? Jika dipikir-pikir lagi, itu sangat tidak masuk akal. "Siska sahabat aku, Mah. Bukannya tadi malam dia datang ke rumah? Kalau bukan Mama yang bukain pintu depan, terus gimana caranya Siska bisa tiba-tiba ada di depan pintu kamar aku sih, Mah?" Raina tidak mengerti. Siapa yang sebenarnya tidak waras di sini? Sementara itu, Mama Raina yang masih sibuk memasak, segera menghentikan aktivitasnya itu dan menatap serius ke arah Raina. "Gak ada yang bukain pintu semalam, dan satu lagi, Mama belum pernah tahu kalau kamu punya teman bernama Siska," jelas Mama Raina kemudian. Ini benar-benar tidak masuk akal. Raina segera berlari ke dalam kamarnya, lalu mencari keberadaan Siska yang jelas-jelas sebelum ini masih berbaring di atas tempat tidurnya. "Siska, kamu di mana?" teriak Raina seperti orang yang sudah tidak waras. Raina masih denial dengan kebenaran bahwa sahabatnya memang hanya sebatas ilusi. Pantas saja, selama ini gadis itu sering dianggap freak oleh Nova, Mary dan murid-murid lainnya di sekolah. Tentu saja, ini merupakan kenyataan yang menyakitkan dan sangat tidak adil untuk Raina sendiri. Karena selain Siska, siapa lagi yang bisa mengerti dengan perasaannya? "Rain, gue boleh kasih tahu sesuatu sama lo?" Raka berusaha mengajak bicara Raina saat jam istirahat sekolah di kantin. Lalu, tanpa dipersilakan oleh Raina, cowok itu pun langsung duduk di sebelah Raina dan memberikan selembaran koran terbitan 10 tahun silam. "Apa ini?" tanya Raina sambil menoleh ke arah cowok tampan itu.